Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Ade Fikananda Yuniwan, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 dari LPTK Universitas Widya Dharma Klaten dengan NIM 25010900983. Hari ini, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di UPTD SMP Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi puisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya? Baik, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizki subi ordinary, article extraordinary. This man bring the limit, cause you are the champion and always be the winner. Sini berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah pikiranku, dan perbaikilah perilakuku. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalian? Tidak ada? 20-an ya? Oke, alhamdulillah baik. Nah, karena hari ini kita akan belajar literasi membaca, maka untuk meningkatkan kecintaan kita pada Indonesia, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Jadi silakan sekarang semuanya berdiri, kita akan bernyanyi dengan semangat dan ya. Hafal ya lagu Garuda Pancasila? Baik. Ayo silakan kita mulai. 1
barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmu. Karena apalah kita jika manusia tidak memiliki ilmu di dunia ini, ya. Kemudian, dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah dia mengetahui ilmunya pula, ilmu akhirat, ya. Dan alhamdulillahnya kalian di sini berada di pondok pesantren, kalian bisa mendapatkan keduanya. Ada ilmu dunia dengan belajar di sini bersama ustazah, dan juga ada ilmu akhirat yang bisa kalian pelajari ketika kalian berada di asrama. Ya, semoga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin Allahumma amin. Baik, kemudian sepatah kata, jika aku membaca buku dan itu membuat seluruh tubuhku begitu dingin, tidak ada api yang bisa menghangatkan selain puisi. Yang dimana berarti puisi sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena di dalam puisi kita bisa meresapi pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita sebagai pembaca. Pasti ada nilai-nilai yang bisa diresapi dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian capaian manfaat. Capaiannya apa ustazah? Kemudian kenapa kita harus mempelajari ini? Ya, capaiannya adalah di sini yang pertama, memahami dan mengidentifikasi penggunaan lambang dan simbol. Capaiannya target pembelajaran. Kemudian yang kedua, menemukan pesan dalam puisi. Ya, kenapa Ustaz kok kita tidak langsung menemukan pesan dalam puisi saja? Mengapa harus mempelajari lambang dan simbol? Karena dari beberapa pembelajaran sebelumnya, Ustazah masih banyak menemukan anak-anak yang kesulitan memaknai puisi. Ustazah, ini maksudnya apa ya Ustazah? Kenapa kok bahasanya puisi itu seperti ini Ustazah? Maka kita harus mengenal dulu lambang dan simbol supaya kita bisa memaknai. Oh, kata ini melambangkan makna apa? Kemudian simbol ini mewakili arti apa? Supaya kita bisa memahami secara keseluruhan pesan dalam puisi. Gitu ya. Terus Ustazah, manfaatnya apa? Kalau kita sudah bisa memahami dan memaknai makna puisi, pesan dalam puisi, maka semakin kita banyak membaca, banyak juga sudut pandang orang lain, terutama dari penulis-penulis yang disampaikan kepada kita dalam puisi, dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi pribadi yang terus bertumbuh dengan membiasakan hal-hal baik yang kita dapatkan melalui puisi. Ya. Nah, untuk kegiatan hari ini, ya, yang pertama ada sumasi sambung makna isi puisi. Ya, kesimpulan kegiatan hari ini yang pertama sumasi sambung makna isi puisi. Kemudian ada simak ceriku, simak cermati aku. Jadi sebelum kita nanti mengerjakan lembar kerja, Ustazah ingin kalian menyimak video. Kemudian ada contoh puisi juga. Ya, yang pertama ada menyimak berupa audiovisual video. Ustazah akan memutarkan contoh puisi yang berjudul Sebuah Jaket Berlumur Darah. Adakah yang pernah membaca atau membawakan puisi tersebut kepada penonton atau menyampaikannya kepada guru? Silakan angkat tangan. Wah, keren ya. Berarti nanti harapannya Ustazah bisa lebih mudah untuk ditelaah maknanya, gitu ya. Kemudian setelah kita menyimak dan mencermati contoh puisi, kita akan berlatih untuk berdiskusi satu sama lain. Di sini sudah ada beberapa kelompok yang sudah kita tentukan dari pertemuan sebelumnya berdasarkan level 1, 2, dan 3. Ya, coba Ustazah ingin mengecek dulu siapakah di sini yang merupakan kelompok 1, level 1, level 2, level 3. Baik ya, lengkap. Nah, nanti kita bisa mulai dan bisa berdiskusi satu sama lain dengan kelompoknya pada kegiatan pembelajaran waktu yang berarti. Baru setelah kita sudah mengerjakan lembar kerja, kita akan belajar untuk mempresentasikan jawaban kita, dan Ustazah akan menjelaskan materi mengenai lambang, simbol, dan langkah-langkah untuk memaknai pesan dalam puisi. Mungkin tidak ada teori yang paten ya bagaimana langkah-langkah memaknai puisi, tapi Ustazah coba rangkumkan untuk kalian sehingga cara tersebut mudah untuk dipahami dan dipraktikkan. Begitu. Nah, coba Ustazah ingin cek suara dan kesiapannya. Sekarang bermain sumasi, sambung makna puisi ya. Nanti setiap kelompok harus berdiri berjajar dari depan ke belakang ya. Dari depan ke belakang, silakan tentukan satu anak dari kelompokmu untuk menjadi perwakilan kelompok yang akan berdiri di baris depan
dan yang akan menuliskan puisinya pada salindria yang Ustazah tampilkan. Sudah ditentukan? Sudah? Oke, kalau kelompok 1 siapa yang akan dibacakan? Levia. Kelompok 2? Freya. Kelompok 3? Kayla. Kelompok 4? Siapa? Ani atau Faima? Hema. Baik, Hema ya. Oke, kita akan bisa mulai setelah ini. Nah, lalu bagaimana Ustazah cara bermainnya? Aturan bermainnya, ya. Ustazah akan menyampaikan kalimat-kalimat yang nanti kata-kata yang bisa disambung di sini. Fokus di Ustazah ya. Jadi di sini ada beberapa kata. Ini sudah sesuai dengan urutan kata dalam satu lari puisi. Siswa paling belakang akan mendapat kata pertama pada lari tersebut. Sampai nanti di siswa terdepan akan mendapat kata terakhir pada lari. Bisa dipahami? Nah, tugasmu adalah mengestafetkan kata yang kamu dapatkan. Nyambung, ya, menyambungkan kata demi kata dari siswa paling belakang sampai siswa paling depan. Nah, apa yang dilakukan siswa paling depan Ustazah kalau sudah mendapatkan semua kata yang ada dalam sumasi ini, kartu sumasi ini, ya? Siswa yang paling depan akan menuliskan pada kolom berikut ini. Nah, isi lari puisi diisi dengan tulis, ya, tulis lari yang kamu dapatkan secara lutut. Ini bagi siswa yang berdiri paling depan. Kemudian lambang atau simbol ini diisi dengan lambang apa dan simbol apa yang kamu temukan dalam lari tersebut. 1 atau 2 terserah. Pokoknya kamu bisa menemukan lambang atau simbol. Ingat, lambang atau simbol, bukan dan. Berarti boleh salah satu. Kalau yang kamu temukan lambang, silakan tulis lambang tersebut. Kira-kira kata apa yang mewakili lambang? Kalau simbol, silakan tulis kata apa yang merupakan simbol. Bisa dipahami ya? Baik. Silakan ditulis sesuai dengan kolom kelompoknya masing-masing. Tidak terlihat ya. Bentar. Oke. Ya. Temukan manakah yang merupakan lambang atau simbol. Di sini kalau misalnya kurang jelas silakan membacakan. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap tikungan kota-kota. Lalu, di antara gebalau dan keramaian tak bertuan pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis, semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya, rumput akan mencandu dengan desaunya, siang akan meledak dengan mataharinya, dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Itu puisinya. Coba diresapi, dicermati baik-baik, dan saya ingin ada beberapa anak nanti yang menemukan manakah kata yang menurut kalian simbol, mana kata yang merupakan lambang. Ya, coba dicermati. 1 menit sampai 2 menit untuk mencermati, baru saya itu sudah akan tunjuk. Ya, siapa yang bisa menjawab dan menunjukkan mana lambang dan mana simbol. Dicermati dulu. Silakan dicermati. Ya. Puisinya cukup mudah untuk dimaknai ya, karena puisi ini merupakan jenis puisi diafan. Puisi diafan yang di dalamnya tidak banyak kata-kata yang bermakna kiasan atau konotatif. Silakan. Sudah? Adakah yang bisa menunjukkan kata apa di dalam contoh puisi ini yang merupakan lambang atau simbol? Silakan angkat tangan. Menurut kalian, mana lambang, mana simbol? Jangan takut salah untuk menjawab. Silakan. Usaha tunjuk, ya, Marisa.
Ya, silakan Mas Hasan. Catatan akhir, lambang atau simbol kira-kira? Lambang, kira-kira melambangkan apa catatan akhir? Kenapa? Kiamat. Ya, boleh kiamat, lambang dari kiamat karena ada catatan akhir. Kemudian yang kedua, adakah yang bisa menunjukkan simbol atau lambang di sini? Silakan angkat tangan. Ya, Ali. Semua akan bersujud, ya, semua akan bersujud tambah. Kira-kira tambah, ya. Kira-kira apa artinya? Semua akan tunduk, ya. Betul, di sini lambang semua akan bersujud. Jadi kalau kita pernah mengaji, ya, dan kita pernah tahu bahwa ketika nanti hari akhir dan ditiup trompet sangkakala, maka yang jasad yang telah meninggal akan dibangunkan kembali. Nah, mungkin itu bisa diwakili dari kata semua akan bersujud, lambang. Kemudian adakah yang bisa menemukan simbol? Kalau tadi dua teman kalian sudah menunjukkan lambang, adakah yang menemukan simbol? Silakan angkat tangan menurut kalian atau sudah tunjuk? Silakan. Ya, Alin, silakan Alin. Yang mana kira-kira simbol menurut kamu? Yang mana? Keheningan. Betul, ya. Simbol dari apa? Berakhirnya dunia, keheningan. Satu lagi, adakah yang bisa menemukan bahwa itu adalah simbol? Kira-kira manakah kata yang merupakan simbol? Silakan sebelum saya tunjuk, angkat tangan. Kika. Yang mana kira-kira? Bisa dibilang? Yang mana? Tubuh, ya. Mengapa bisa tubuh? Di sini menurut Kika, kalau Kika menginterpretasikan kira-kira mana tubuh di sini apa? Bagian dari semesta yang dapat disimbolkan dengan tubuh. Baik, ya. Nah, kemudian kedua. Nah, berikut ini ada video yang bisa diperhatikan bersama. Silakan dicermati baik-baik. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menantangmu. Telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan
Maksud dari lambang adalah suatu kata yang sudah disepakati oleh sekelompok orang. Biasanya itu bisa gambar, tanda, kata yang mananya itu bisa dari budaya, bisa dari sejarah yang sudah umum. Contohnya seperti ia adalah buah hati yang sangat kusayangi. Buah hati di sini maksudnya adalah anak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol. Simbol berarti sesuatu yang dapat mewakili atau memberi pesan hal lain bergantung pada konteks puisi. Jadi simbol adalah satu kata yang bergantung pada makna puisi. Contohnya adalah aku menjalani lorong panjang tanpa tujuan kemana-mana. Kata lorong merupakan simbol karena lorong menyimbolkan perjalanan yang dituju oleh tokoh aku. Terus di sini selanjutnya kita akan melahap puisi ini. Jadi puisi ini bermakna tentang sosial politik. Dapat dilihat dari kata negeri, kaum melarat, dan orang kaya. Dan boleh dirangkum sedikit saja mengenai lambang dan simbol. Ini untuk kajian secara teoritisnya mengenai lambang itu apa, simbol itu apa, dan mengapa lambang dan simbol itu ada di dalam sebuah puisi. Karena di sini dikatakan bahwa lambang dan simbol melekat pada diksinya, di mana diksi itu berhubungan erat dengan puisi. Itu. Berikutnya Indonesia, karena disepakati oleh masyarakat Indonesia. Dan ada hukum yang menyatakan bahwa Garuda adalah lambang. Kemudian lambang merujuk pada tanda, gambar maupun kata yang maknanya biasanya berasal dari budaya, tradisi, atau sejarah. Jadi tidak harus berupa gambar, ya. Tidak harus berupa gambar. Lambang bisa menyatakan sebuah tradisi. Contohnya, ya. Contohnya adalah ketika kita rembulan tersenyum. Maksudnya seperti apa berarti kira-kira? Nah, indah, ya. Karena alamnya terasa indah. Di sini dia bermimpi indah juga. Tapi di situ tergantung konteksnya, ya. Rembulan tersenyum kalau diletakkan pada kalimat yang lain bisa berarti maknanya berbeda. Begitu. Bisa dipahami atau ada pertanyaan mengenai lambang dan simbol? Nah, kemudian kita lihat sekarang mengapa lambang dan simbol itu diperlukan ketika kita akan memaknai puisi. Karena semuanya adalah lambang memiliki makna yang tetap dan bisa membantu pembaca untuk menelaah makna dalam puisi. Begitu juga dengan simbol, karena bisa bermakna subjektif sehingga dapat menjadi acuan para pembaca untuk bisa menyimpulkan apa yang ingin disampaikan kepada pembaca dari penulis